Brembo Ferrari Recaro iya. kaki-kaki. Brembo bukannya tertempel di pintunya ya Brembo. Stiker-stiker Iya, itu. stiker HKS lebih cepat. HKS. HKS cek turbo. Wis. Nos Brembo Ferrari Tutu Briges. Wih. Boleh kan? Tapi menarik juga nih Bapak, menurut saya Bapak yang Selamat datang di Belum Tahu, di mana banyak hal yang sudah lo tahu, banyak juga hal yang lo belum tahu. Dan kali ini kita sudah banyak hal yang kita belum tahu tentang Arif Barata. Arif Barata. Ya. Tapi kan kalau itu yang Rama Kumbara, Barata. Oh iya, beda juga tapi. Dulu waktu kecil juga dibilang kayak gitu. Rama Kumbara, Brahma Kumbara, iya. Barata. Ya, nggak apa-apa dong, berarti kan walaupun kan kita nggak ketemu waktu kecil, jadi nggak masalah dong, nggak usah disalahin dong, nggak usah langsung maksudnya apa? Saya tidak. Tuh nadanya gitu, nadanya kayak marah. Baru dimulai. Iya makanya baru dimulai, kenapa harus sudah? We are belum. Jangan mengalihkan isu. Isu ini isu bencana mau dialihkan ya? Nggak ada isu ke situ nih. Baru mulai ini. Ya udah, kita akan mengetahui nanti. Mungkin banyak yang sudah tahu juga Arif Barata ini siapa. Banyak juga yang tidak tahu Arif Barata ini siapa. Ya karena pasti banyak yang penggemarnya pasti banyak nih dia TikTokers tapi udah nggak terlalu TikTokers. Sekarang aktor. Mobilers juga bukan mobil, itu lebih ke otomotifers. Ya, Headroom lega. Ya kan banyak juga yang tahu Headroom, Mobilers, TikTokers, Actors, Petrolheads. Mungkin ada juga yang tidak tahu. Siapa memperkenalkan diri, silakan. Nama saya Arif Barata. Saya asli Makassar dan saya di sini main film, Bang. Itu ya benar-benar FYPers gini aja kayak emoticon. Izin. Anak koruptor itu nggak usah. Kita akan bahas 3 topik di mana nanti dia setuju atau enggak. Oke. Ya udah, sebelum dimulai harap tanda tangan dulu di sini sebagai persetujuan akan ditanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Waduh, takut juga saya sebenarnya ini. Ya, yang terakhir dikirim ke Kamboja. Bisa sih. Ini. Ya. Bisa dibaca kan? Boleh kalau dibaca, tapi Arif Barata. Ya nanti aja, tapi itu bakal ditanya bukan juga pada akhirnya. Oke, siap, saya tanda tangannya. Ya sudah. Nggak dibahas. Kidal nggak dibahas. Ya, padahal itu bahas tadi. Nggak usah nggak dibahas, kan nggak dibahas. Kan nggak dibahas, cuman nggak dibahas loh. Iya, tapi beda sih. Kalau orang-orang biasa, oh kamu kidal ya, tapi tadi versinya nggak dibahas, makanya. Tapi tetap dibahas. Nggak bahas. Kelihatannya sih dibahas. Bahas. Kalau dari saya ya. Nggak. Ya kan dari ente. Iya sih. Udah, kita mulai topik pertama. Setuju atau enggak kalau nasi uduk pagi lebih enak dari nasi uduk malam? Setuju nggak? Ini setuju, enak. Nasi uduk pagi lebih enak dari nasi uduk malam. Menurut saya nasi uduk pagi lebih enak. Kenapa? Karena pagi tuh harus nguduk. Ya apa hubungannya kalimat dengan enak? Pagi tuh harus nguduk. Nguduk lah. Terus apa? Belum kena uduk gua. Nah, itu enak tuh kalau pagi. Kalau udah malam mending tidur. Lu kenapa jadi Betawi? Belum uduk gua, tahu-tahu. Teman-teman saya yang di Jakarta begitu dia. Belum kena uduk nih. Belum kena uduk nih. Tapi bukan belum uduk gua gitu. Terlalu kaku itu. Iya. Belum uduk nih gue gitu kali. Belum uduk nih gue. Enak lebih pagi tuh. Menyambut hari tuh lebih enak, Bang, kalau nasi uduk. Karena itu tuh udah kayak bihun masuk, nasinya masuk. Oke, kerjaan apapun saya siap, punten. Gitu. Lagi-lagi anak koruptor. Anak koruptor. Tidak kan di kerjaan kita punten-punten. Kalau punten, ini. Punten, mau revisinya. Tapi nasi uduk pagi nggak ada pecel lele, nggak ada pecel ayam. Cuman itu doang. Beda. Itu kan pecel. Kenapa sekarang? Kenapa? Tadi Betawi lagi sekarang. Menyesuaikan saya. Jangan, nggak usah menyesuaikan. Kenapa? Ya udah, gue nggak suka. Kenapa le? Iya. Kenapa sih? Ya Allah, aneh banget Anda. Aneh. Aneh. Ini nasi uduk.
Kalau udah pecel ya berarti nasi pecel. Ya tapi nasi uduk malam-malam. Iya sih nasinya nasi Nah, tetap nasi uduk. Iya. Nasi uduk itu kadang berdiri sendiri. Udah nasi uduk tok, tempe orek, bihun, dar, udah. Nasi uduk tok, tempe orek, bihun. Iya. Lebih enak lagi kalau ada pecel lele. Oh, berarti jatuhnya sudah bukan Tapi ini. nasi uduk tetap nasi Iya sih, uduk. iya sih, Ini iya. lebih enak, lebih nikmat rasanya. Enggak. Jadi karena ada teman lele dan teman ayam Tapi goreng, Le. saya tidak tahu ya. Itu sebutannya Tidak nasi tahu uduk tapi bukan tidak sih? tahu. Nasi uduk juga, nasi uduk pecel lele. Pagi-pagi nasi juga uduk. nasi uduk. Oh, tidak. Nah, itu pecel lele. Kita datang ke pecel lele, baru Nah. ditanya, mau nasi uduk apa nasi putih? Dar. Nah, terus kenapa kalau pagi-pagi juga mau nasi uduk atau bihun? Nah, Oh, nothing. nah. Nothing. Kita Nothing datang di memang tempatnya memang tertulis nasi uduk. di tempat nasi uduk. Iya. Di nasi uduk pecel lele pun nasi uduk pecel lele, nggak ada nasi putih pecel lele. Masa ada tulisan nasi putih? Nasi putih itu keluar ketika nasi uduknya habis. Oh, begitu. Dengan Ya. penuh kekecewaan orang. Kalah saya debat nih kalau begini. Kalah, ya. Tapi lebih besar gambar lelenya kan? Lebih besar gambar lelenya Sama ayam. sama ayam karena nasi uduk tidak perlu ditunjukkan karena bisa lihat dari yang pagi tadi gitu. iya. Udah tahu Itu orang kan ketika orang ke situ untuk pagi-pagi nasi Masa uduk. udah Ke situ tahu yang nasi tadi? uduk, oh yang tadi pagi gitu. Tidak, memang Iya. spanduknya aja beda dia. Gambarnya Spanduk. memang ayam, lele, ikan. Iya, nasi Ya uduk kan? nggak perlu di Uduknya nggak ada ininya, Nggak ada. gambarnya. Nah. Tapi kalau nasi uduk pagi, Ada gambar dari nasi- gerowaknya saja sudah tulisan nasi uduk. Ada gambar nasinya nggak? Tidak ada. ada, sama. Tapi dia ada keterangan nasi uduk. Ya keterangan saja. Tapi tidak ada gambar nasinya juga sama. Tapi kalau dari saya lebih enak pagi. Ya udah, kalau dari saya tetap lebih enak malam. Karena itu, nasi uduk malam, Malam? itu lebih banyak, lebih bawangers. Nah ini jadi orang apa lagi? Lah, kita tidak bisa mengkotak-kotakan. Tidak mengkotak-kotakan. Tadi Betawi. Ini perbatasan. Oh, perbatasan. gitu. Oke, Perbatasan. boleh dah. Perbatasan. Sarawak. Yes. Perbatasan. Ini jadi nasi uduk malam. Nasi uduk gitu, malam. Dibundarkan Iya. di bawang goreng. Funky. Bawang goreng. Bawang Funky goreng. banget. Iya. Set. Diginikan kan. Ini bawang goreng, sambal kacang. Sambal kacang. Sambal kacang. Pecel lele. Pecel lele. Melingkar Melingkar. lele. Ih, kalau Melingkar leh. kalau yang melingkar katanya ini. Makan tai. bilang saja. Nggak tahu sih teorinya Itu melingkar. Enggak, kalau yang itu tuh lurus justru. Kan Kalau yang tai makan itu pahit nih. Jadi lurus gitu. Lurus ya. Kalau gitu. melingkar enak. Enak Tidak, banget. ya. Oke. Enak banget makan pakan ini. Iya, gitu kan. pakanan-pakanan. Kalau Jadi pakannya. melingkar dia. Oh, gitu. Ayam, tahu tempe, bacem. Enak. Daun kemangi. Ada nggak daun kemangi pagi-pagi? Oh, iya. Ora ini. Oh iya betul sih. Enggak ada sih. Pagi-pagi enggak ada sih. Nggak ada. Pagi-pagi ya bihun tok. Karbo lagi. Karbo overload. Karbo perlu di pagi bener. Tempe seiprit. Protein yang dibutuhkan seiprit. Tapi bihunnya Karbo lagi. masa karbo? Lah, bihun karbo dong. Ingatnya mobil aja si karburator. Oh, karbo. Agak. Pantas Reza dia suka di sini. Itu nggak usah heran. Lucu lah. banget dah. Iya. Karburator tiba-tiba. Tapi tahu nggak? Perkedel. apa? Pecel lele. Apa? Pecel itu kalau di Makassar namanya sar laut. Sari laut. Yes. Kan dari sungai itu, nggak dari laut. Sorry, kita sebutnya sar laut. Itu nama restoran kali. Tidak, memang sar laut kita bilangnya. Bener. Iya, ayo kita makan sar laut deh. Sari laut. Sar laut. Kenapa namanya sari laut? Mana ketehe. Mana ketehe. Iya. Kenapa jadi India? Enggak itu singkatan dong, mana aku tahu. Sari laut, kita sebutnya sari laut karena mungkin dari gambar-gambarnya itu ikan. Padahal lele nggak dari laut, Le. Kita belum tahu sejarah lele. Coba sejarah lele gimana? Once upon a time. Apa tahu kan dia dari Iya, laut nggak ada yang tiba-tiba tahu. Siapa tahu ini. dari ketika dulu kapal pinisi lebih tahu Iya. ya di jalan ternyata. Jalan tahu ternyata lele itu dari laut habis itu ke ini. Dan Makanya kan ikan paus yang ini tuh yang Prilly foto dari atas tuh. Ada foto iya, ya yang bentol-bentol. Iya, Ah. itu kan bentuknya Mirip lele ya? Mirip lele. Iya, benar. Tuh. Lele dari laut ternyata. Laut. Makanya ketika di kapal pinisi itu kan ada orang Makassar semuanya kan di situ. Lah iya ketika Iya, berlaut kan di sini benar, orang Makassar iya, semua. iya. Tapi kan beraneka ragam bisa jadi Beraneka ada ragam. orang Jawa juga. Iya.
Terus melihat ikan apa le? Ikan apa le? Ikan apa le? Gitu. Hai. Gitu, jadi lele. Ikan apa le? Ikan apa le? Padahal dia cuma lihat ikan paus. Tapi akhirnya jadi kayak lele. Itu sejarahnya. Kita harus tahu. Ya udah, jadi intinya nasi uduk pagi. malam lebih enak. Pagi lebih enak. Pagi. Kalau menurutku malam. Karena malam itu selain rasanya lebih enak, dia melawan stigma, melawan pemberontakan. Karena ketika malam kita kan sudah tidak usah makan, sudah diet Iya. lah. Tapi malam makan jadi makin enak karena kita diet gitu. Tidaklah. Karena martabak malam hari. Bayangkan martabak siang hari kurang enak. Sama dengan itu nasi uduk. Iya kan? Makanya martabak saja sampai tidak ada di pagi hari karena ya ada, cuman beda sama terang bulan. Beda kalau malam ya. Malam beda. Kalau malam tuh lebih kayak lebih menantang. Iya, malam tuh kayak ada vibe-nya kayak Om, ini Om. Kenapa Om ini Om? Kan apel ke rumah pacar. Bawa martabak. Iya, bawa nasi uduk. Nasi uduk enggak. Martabak. Lebih akrab, justru usah satu piring bersama ya. Kan itu tersinggung orang tuanya. Lah, saya udah masak, kamu kalau orang tuanya pedagang pecel lele. Senang. Coba kita lihat lah. Tidaklah, ini kompetitor dia bilang. Kamu beli di mana? Di Mas itu? Di Bonten di sampean niki gitu. Iya. Sampean di sampean niki beli nih. Di sampai saya belinya di ini. Di Bapak gitu. Kamu, Mbak. Enggak sih. Kalau dia masih jualan, ngapain dia di rumah? Bos. Iya. Bisa aja dia ya ditarik. Ditarik. Emang bos. Kan emang semua pedagang pecel lele enggak ada bosnya, pasti ada. Pasti ada. Itu udah beristirahat. Iya. Anaknya Rita. Jadi kayak cabangnya udah banyak ya? Cabangnya udah banyak. Iya sih, benar. Tolonglah. Ngerti dikit. Saya mengerti kok. Jadi tetap nggak setuju biar dengan segala ini. Kalau sebenarnya dipikir-pikir, iya saya nggak setuju karena menurut saya. Dipikir-pikir ya jadi setuju, bukan dipikir-pikir nggak setuju. Dipikir-pikir. Iya saya tetap nggak setuju karena pagi itu adalah sarapan. Karena jujur pada saat saya di Jakarta nih, yang mendekati nasi kuning, kami tuh pagi nasi kuning. Ya nasi kuning, nasi uduk mirip-mirip memang. Iya, jadi saya bilang jarang nih saya dapat nasi kuning di Jakarta. Mungkin ada tapi saya di dekat rumah jarang. Nah, nasi uduk lah yang paling banyak. Itu yang memang membuat kita menyambut hari. Pakai apa? Oke, masih pagi-pagi nih. Belek masih ada di sini. Pakai apa aja? Itu. Nah, gitu. Set, berangkat dari kerja, berangkat dari aktivitas. Berarti itu hanya masalah emosional itu, nggak objektif. Tapi hanya ada kedekatan emosional dengan nasi uduk pagi, nasi uduk malam dekriminalisasi kalau begini. Tapi kalau malam ya itu tadi orang diet nih. Mending saya udah besok kalau saya makan lagi ini ketimbun lagi lemaknya, stop. Berarti saya makannya besok aja. Jadi itu keganggu kalau diet. Kalau orang diet. Ya udah, pokoknya saya tetap tidak setuju kalau malam hari lebih nih. Ya udah kita agree to disagree untuk ini. Agree to disagree, setuju tidak setuju. Oke. Ya udah. Ada lagi? Ada topik kedua lah. Oke, siap. Kok pakai lele lagi? Ya, enak. Boleh, lele enak. Orang yang modif knalpot mobil atau motor yang dimodif jadi berisik harus minta maaf ke siapapun yang dengar. Setuju nggak? Maaf. Tapi capek juga. Iya capek. Emang tidak capek mendengar suara-suara berisik. Emang capek. Tahu deh modifers ya? Iya tahu. Modifers kan? Modifers pasti ngomong. Supaya apa sih? Ngomong apa? Iya, dia kan Citra Eri. Itu Bugatti Veyron 775. Wih, hafal dia langsung mesin. Coba nih. Iya. Itu Ferrari Escudo. Coba. Tuh. Carry X GL 76. Tidak dong. Ya, Carry nih. Carry. XGL 76, tipe terbatas 1947, hanya diproduksi 13. Keren. Kaki-kaki Brembo Ferrari Recaro, kaki-kaki. Brembo bukannya tertempel di pintunya ya, Brembo. Stiker-stiker itu. Iya, stiker HKS lebih cepat. HKS turbo. Wih. Nos Brembo Ferrari Tutu Briges. Briges. Tapi menarik juga nih Bapak, menurut saya Bapak yang minta maaf ke orang-orang karena secara tidak langsung sih orang-orang yang mungkin tidak menyukai modif motor knalpot yang berisik agak sedikit terganggu kan.
Bayangkan, jadi setiap ini paling nggak ada win-win solution. Win-win solusinya Ketika orang maaf. tapi capek. Ya capek, lebih capek mana mendengar berisik. Makanya saya ada win-win solution. Apa? Jadi kalau bisa yang bikin knalpot racing itu, kalau bisa memang ada dibikin mesinnya, sehingga ketika sudah dibikin digas mesinnya gimana maksudnya? Misalnya masa tukang knalpot suruh bikin mesin juga? Iya, knalpotnya adakah mungkin di situ kayak rekaman gitu. Jadi setelah digas, maaf. Jadi di ujung ada sekalian maaf. Iya, itu terserah deh teknik injaknya kah atau apanya. Jadi kan ada bisa dibikin. Maaf. Iya, jadi kita berisik. Iya, sama-sama. Itu ada itunya, ada perasaan. Maaf. Sama kayak botol ini kan kayak A B C D. Terlalu FVP ini, nggak tahu terlalu FVP. Ada yang nggak tahu, saya nggak nonton. Ada ya gitu ada ya. Gitu botol biasa. Bukan botol, biasanya yang saya tahu yang mirip lele itu yang suaranya berubah-ubah. Iya, itu. Nah, itu kan bisa dibentuk A I W E O. Jadi vom-nya itu mungkin bisa jadi maaf gitu. Vom. Sekali aja diganti dengan kata-kata kekinian vom-nya. Apa? Vap. Gar, vom. Bisa lebih minta maaf lagi tuh. Oh iya, soalnya orang udah bab lagi belum pantas, kamu bukan Rico Lubis. Iya. Gitu. Kecuali Rico Lubis itu yang mobil punya. Kalau di rem jujur. Jujur. Capek didengar, malah lebih pusing di jalan. Terlalu banyak ya. Jujur ya. Iya. Atau dimain di klaksonnya aja. Klaksonnya bukan tit tapi ya udah maaf. Iya. Maaf. Kenapa maafnya bukan kata seperti bermain-main kalau gitu? Oh iya sih. Jadi jatuhnya kayak ngeledek ya. Iya, kan bukan kayak gitu. Iya sih. Harusnya kan lo kok tanya saya gitu. Ya sudah kalau gitu. Berarti tetap setuju bagaimana juga karena tadi solusinya memodif supaya menjadi maaf. Berarti setuju kalau orang yang pakai knalpot berisik harus minta maaf kayak mendengar. Karena yang pakai knalpot berisik selama tempatnya pas, misalkan ya nggak apa-apa aja. Pas tuh di mana? Di sirkuit Sentul. Sirkuit, iya benar. Sentul doang. Sirkuit balapan apa? Berarti kalau di jalan raya tidak pas dong berarti. Harusnya tidak pas menurut saya. Terus kenapa masih banyak berarti? Karena biasanya dia pakainya di hari Minggu, mungkin Minggu lagi kosong. Minggu orang pada tidur malah beristirahat setelah bekerja seminggu. Nonton tinju. Nonton tinju, iya benar. Kartun nggak ada kalau ada tinju. Nggak ada kalau ada tinju. Malah aduh knalpot berisik tidak maaf lagi. Iya, benar. Tapi biasanya kalaupun knalpotnya diganti, lebih ke attitude dia menggunakan pedal gasnya aja. Karena biasanya lebih enak tuh kalau, suaranya besar nih, tapi nggak usah digeber. Itu istimewanya dapat kayak bum bum. Keren nih mesinnya, biasa aja. Didorong saja kalau gitu, nggak bisa tadi bum sepanjang itu diderek kalau bum. Bisa. Lagian kalau itu ini bahaya. Iya. Apalagi tidak bisa itu dibawa ke bandara kalau suara seperti Kenapa? itu. Bum. Oh iya, jangan bercanda seperti itu. Iya, tidak bisa. Kena lagi. Udahlah, minta maaf aja udah paling benar. Iya, minta maaf aja. Jadi setuju berarti ini ya. Apanya? Setuju ya kalau knalpot berisik, kalau yang terganggu ya minta maaf. Iya, setuju Ya berarti ya. Setuju. Saya setuju kalau misalkan ada yang teriak di pinggir jalan, tapi kan biasa ada yang cuma di dalam hati aja sakit hatinya. Ya belajar ini meramal. Lah biar tahu gimana perasaan si dia ya. Gimana perasaan si dia. Berarti dia harus setelah maju melihat ke belakang dong. Minimal satu lagi solusi terpenting adalah kasih bendera maaf gitu. Berkibar-kibar maaf gitu. Oh, sehingga pada saat dia lewat dia lihat langsung baik. Ih, baik dia. Udah pasti dikat sih, itu tenang saja. Udah adur kakak-kakak kisinemanya ya. Soalnya kalau bendera itu sudah pasti dimaafkan, mau ngapain juga. Mau kayak aman. Aman. Tapi ketiga, normalisasi nyerah waktu mengejar cita-cita. Setuju nggak? Manusia itu kadang manusia bisa kita ngeluarin quote di sini, nggak bisa. Bagaimana caranya? Normalisasi nyerah waktu berusaha. Setuju. Kenapa? Kalau kau tidak mampu nih, tidak usah dipaksakan. Gimana kalau tak tahu mampu apa enggaknya, belum belajar, belum mencoba, bilang sudah
sudah belajar tapi belum sampai titiknya. Susah. Susah gimana? Ada yang bilang tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kakek-kakek ikut idola cilik? Bisa. Udah bisa. Bisa. Saya masih 5 tahun. Oh, no. Nggak Bisa. Tidak. Nah, tadi bisanya kenapa kakek-kakek ikut Menurut- idola cilik? Karena kan ini ajangnya memang idola cilik. Anak cilik. kecil berarti. Kok kakek-kakek udah lewat umurnya masih ikut gitu kan? Ya itu kan kalau ada batasan umur. Batasan umur kan bisa dibicarakan. Maksudnya kedufan. Oh, Iya, ini. kedufan ini batasan umur segini. Iya, masih bisa lah, masih bisa bisa, dipanjangkan bisa. lehernya lah, bisa. Bisa. Oke, deh, Batasan masuk umur deh masuk, gitu. gitu. Kakek-kakek pun termasuk, walaupun dia tidak masuk idola cilik, bisa jadi sorry nih, nggak bisa nih, sorry. Tapi kalau udah lewat umurnya udah mungkin lewat agak umur susah. jadi panitia, tetap ikut. Nggak jadi kontestan dong, kan dia idola cilik. Dia mau nyanyi. Ya nyanyi Makanya saja. susah. Bukan Pas itu off air, kamera tidak dinyalakan ya, nyanyi. Tapi bukan itu menjadi cita-citanya dia. Kan di awal dia cita-citanya cita-citanya pengen menjadi idola cilik Iya, kan? idola Ya cilik. udah jadi ada di panggung idola cilik. Bisa, kau bisa. No. Apa? Contohnya yang lain dah, coba yang Contohnya lain. yang Coba lain. lebih realistis lah, lebih realistis. Mana ada kakek-kakek mau jadi idola cilik lagi? Biasanya bertabrakan dengan angka sih usia atau apa yang udah lewat atau belum. Atau belum? Iya. Ya itu kan masalah ini. Masalah bisa diatur tadi balik lagi. Iya, bisa diatur. Ya, apalagi yang selain dari Tapi itu. nggak semua bisa diatur Nggak semua bisa kecuali diatur. orangnya ini. Kecuali orangnya jujur. Hah? Kalau masalah dengan angka ya. I- Tapi kan tetap ada jalannya menuju sana. Ada jalannya Nih, menuju misalkan, tahu contoh lagi kakek-kakek. Oke, boleh. Oke, fine. Dia mau jadi idola cilik gak bisa Iya, karena nggak bisa. umur. Heeh. Tapi dia jadi idola Idola para kakek-kakek. itu apa? Idola mengidolakan panti, kakek itu. idola panti. Itu apa? Lah, untuk diidolakan seluruh panti. Bisa. Kan bukan itu menjadi cita-cita lagi kan? Idola Tadi kita- cilik kan? Iya. Ketika di panti asuhan, di Iya. panti weda, Iya. di panti orang tua, semuanya juga pernah cilik. Iya, setuju. Masalah mindset. Mindset aja ya. Mindset aja. Oke deh, kita ganti topiknya. Ganti. Jangan Apa? kakek deh. Apa? Jangan kakek deh. Apa? Menurut saya yang tadi itu pertanyaannya menormalisasikan Menyerah menyerah. dalam berusaha. Karena menurut saya kalau kita menyerah dengan jalan yang Wes, kita tuju ini, wes. kita tuju. Tidak, bukan quote, sumpah. Bukan quote. Kita menyerah untuk gapai cita-cita ini, ya sudah, kita tahu batas kemampuannya kita sudah selesai ini. Masalahnya itu batasnya diukur berdasarkan apa? Bisa jadi dari kita sendiri. Coba berusaha kamu cari kerja baru keluar rumah, saya sudah batasnya ini. Bukan begitu. Nah, iya, itu makanya kan batasnya contoh terlalu bodoh. Ya bagaimana contoh yang pintar? Masa orang mau Bagaimana contoh yang baru mau pintar? keluar Kalau- langsung Ya, hidup siapa tahu lagi? ini sudah usahaku segini. Apa lah. usah begini? Ya sudah, siapa Nggak tahu. ada Ya, makanya begitu. apa? Ukurannya Usahanya. apa ukurannya? Misalkan Apa? dia sudah mencoba apply kerjaan di Apply situ kerja terus, situ terus. tapi dia selalu gagal di psikolog, psikotes, Ah. psikotes. Ah. Ya, berarti mungkin kemampuan dia, IQ-nya mungkin tidak nyampe untuk perusahaan ini. Ya sudah, cari yang mungkin sesuai dia. Gimana kalau nanti seperti gambar-gambar di internet yang menggali Menggali. tanah ujung-ujungnya berlian tapi menyerah pulang sebelum Terlalu itu. quote kalau itu. Terlalu quote. Ada Itu yang- banyak itu di Facebook apa foto-foto itu banyak. Iya, foto-foto yang menggali yang Iya. atas dapat berlian, yang bawah menyerah padahal berlian di Iya. ujung mata. Tapi ada juga yang begini di sini ini PDAM. Iya. Iya, iya. Ada itu juga, tapi menurut saya janganlah semua. Mungkin di situ bukan jalanmu. Bang Kuku dulu cita-citanya apa? Cita-citanya? Ya. Nah, sekarang menjadi host yang Cita-citanya host. tidak. Apa? Demi Allah. Enggak. Cita-citanya pasti astronot, ada. astronot. Basic. Hah? Nah kan dulu astronot, ABRI, dokter. Iya benar. Ya udah. Emang kau cita-cita ABRI. apa? Demi. Iya. Kenapa kau jadi ABRI? Dan ya itu berarti bukan jalannya kan? Polisi dulu, polisi. ABRI polisi, lain cerita dong. Dulu gabung kan? Enggak, emang ya? Iya. Ya Setahu udah. saya. Bis itu jadi polisi. Nah, saya pernah daftar, tapi tidak lolos. Mau gimana? Umur sudah lewat. Akhirnya jalannya ternyata, oh kamu di sini. Stand up. Itu. Normalisasi aja menyerah. Kalau menurutku tidak tetap. Karena kalau tidak nanti motivator kerjanya apa? Bingung, motivasi, bingung.
Kalian bisa. Nggak bisa. Gimana nanti motivator? Kasihan. Iya, tapi kan Kerjaan hilang. Udah 19 belum ada, ini hilang lagi, nambah nanti. Kan dia bisa memotivasi orang yang mau mencapai cita-citanya, ya bukan yang udah menyerah. Jadi motivasi orang yang berangkat menuju. Iya, berangkat. Ayo, 2 kakimu deh, coba langkahnya, jangan cuma 1. Tadi kan cuma 1 terus menyerah. Gitu. Itu kan bisa, banyak kerjaan sebenarnya. Udah, pokoknya saya tetap tidak setuju. Saya tetap setuju karena menurut saya kan cita-cita bisa dicapai juga, diusahakan begitu, tapi kecuali kita upgrade diri kita untuk sampai ke batas maksimum. Kau nonton ini Physical 100. Apa itu? Physical ini. Film. Bukan yang reality show di Netflix. Nggak tahu. Yang 100 orang yang dicari siapa yang paling kuat. Nah, ternyata Benteng Takeshi. Kayak Benteng Takeshi. Ya ke Benteng Takeshi aja contohnya. Iya, bro. Kenapa ya? Physical 100 Netflix. Itu bagus. Ya karena permainannya dia Squid Game. Kayak Squid Game. Ya Squid Game aja contohnya. Ya udah Squid Game deh. Soalnya saya belum nonton Squid Game. Itu kan ternyata manusia bisa loh melewati batas kemampuannya. Saya belum nonton. Kurang lebih kan begitu. Kalau Squid Game. Itu yang 1. Sekarang udah 3. Terlalu belum nonton itu. Oh, itu sudah tidak ada begitunya. Permainan itu tidak ada sekarang gitu-gitu. Karena dulu agak mengerikan kan. Ya udah, itu berarti kita tetap tidak setuju. Belum, sabar. Belum kita. Saya cuma kasih rapi kita ini. tidak setuju berarti kalau ini saya kasih rapi. Tetap nggak boleh menyerah lah, nggak boleh. Kecuali kita ketika menghadapi sesuatu tidak menyerah, paling beristirahat dikit dan mengikhlaskan keadaan. Ikhlas kan mengenal macam-macam. Ikhlas gak mesti nyerah, ikhlas bisa dengan tertawa. Ketika keadaan sulit, keadaan senang, orang bisa macam-macam. Ada yang stres, ada yang apa, daripada stres mending tertawa. Mendingan tertawa. Tertawakan keadaan. Iya, betul. Setuju. Seperti apa sih kalau kita mau tertawa-tawa seperti itu? Seperti gila. Salah satunya. Tapi ada yang positifnya. Apa positifnya apa? Suka tawa duka. Suka duka tawa. Itu tidak diarahkan bacanya ke sana. Masalahnya dia juga main juga. Iya. Dia mah. Anda aktor ya? Hai, aktor ini, brother. Ya, memang, brother. Keren. Suka duka tawa. Iya. Ya, seperti suka duka tawa. Ini kan menceritakan kalau nggak salah tentang keadaan yang terpuruk tapi masih bisa tertawa pada akhirnya. Iya, benar. Ya kan? Benar. Itu filmnya kan? Harusnya kau yang jelaskan filmnya. Karena di filmnya ini Bang Kuku main. Dan saya baru nonton loh. Katanya belum nonton. Tidak, bukan. Trailernya saya baru nonton. Ternyata Bang Kuku ada adegan itu ya. Ada masuk trailer itu? Masuk. Itu tidak nonton deh parah. Itu golden scene di bom dari belakang. Duar. Sakit gak? Sakit berdarah-darah. Masa. Ini nih bekasnya tuh. Iya lagi. Bekas sineas. Ada bekas sineas kau? Gokil, guys. Bekas sineas. Ada saya bekas sineas juga. Apa? Ada dulu baju saya robek. Ya udah, jadi kamu jadi apa di sana? Aku di sini main jadi temannya si Tawa ini kan. Tawa tuh nama orang. Nama orang, saya juga bertahu. Bisa aja gitu nama orang Tawa. Ada gitu di dunia ini orang namanya Tawa. Tawa, nama panjangnya siapa ya? Tawa siapa ya? Tawawati. Santiawa gitu. Santiawa. Mungkin ya. Tawa gitu. Jadi si Tawa nih ketawa-tawa di film ini. Enggak juga ketawa-tawa. Ngapain dia? Dia adalah anak dari pelawak terkenal. Tukul. Kurang lebih mungkin. Mirip-mirip gitu berarti ya. Jadi industri. Iya, industri. Nah, si Tawa ini dia kan ditinggal sama bapaknya, fatherless begitu istilahnya, yatim pasif. Oh, bapaknya tadi yang si istilah demasif. Yatim pasif. Oh, tim pasif. Yes. Yatim pasif ditinggal si bapaknya yang tadi pelawak itu ceritanya. Iya, ditinggal, abis itu dia gabung di komunitas stand up. Nah, stand up kan keresahan. Sebuah salah banget ya gabungnya ke. Iya, harusnya dia gabungnya ke gitu. Bisa ke Perancis gitu. Jadi kaya dong kalau gitu ya. Iya sih, bener. Bener. Tapi dia ke stand up mungkin bisa juga jadi kaya jalur itu kan. Bisa, seperti Arif Barata. Sama Panji Pragiwaksono kan tinggal di New York sekarang gitu kan. Ya tapi adalah jalannya. Arif Barata rumah besar. Jangan terlalu percaya. Jadi dia masuk komunitas stand up. Nah di ketemu Aci Resti berarti di situ. Kiki Saputri.
Kalau di komunitas nyatanya, stand up ya kan. benar. Oh, tapi ini kan komunitas stand up. Iya, ini kan di dia di dunia universe-nya film itu. di film ini gitu kan. Nah, sutradaranya Aco Tenri itu betul-betul ngajak anak-anak stand up juga. Nah, salah satunya saya, Bang Gugup, ya kan? Ada ya? Oh, iya, ada dia. Info aja kemarin udah tayang di JAV dan banyak yang geram dengan karakternya beliau. Karena di film ini sama persis dengan di sini. Padahal itu beda. Ada sama persis lah gitu. Ngeselinnya dapat lah, Jadi ngeselinnya. sampean jadi Saya temannya jadi Tawa. temannya Tawa, anak komunitas begitu. Oh, berarti sosok kombut di Kombut, situ. benar kombut. Terus ini diapain ya materinya ini diarahin kemana? Nah, pada saat itu dia sempat membahas bapaknya, yang mana orang-orang udah tahu, oh ini anaknya si pelawak itu, di roasting lah tipis-tipis dan lucu. Akhirnya ada Mas Panji ngerekam viral, udah deh jalan di situ. Viral. Jadi TikTok mana-mana ceritanya di film itu. Viral di TikTok di mana-mana. Iya gitu, benar, gitu. kurang lebihnya seperti itu. Tapi akhirnya bapaknya lihat gitu. Si Arif Brata jadi apa di sana? Saya jadi namanya karakternya Rais. Rais Marabesi. Iya. Iya, Beneran, harusnya Rais itu aja yang men ya. Judulnya bagus itu. Banyak itu. Judul. Jadi Rais namanya beneran Rais. Rais, iya. Oh Rais. Rais. Nasi. Benar. Tapi Rais namanya. Namanya nasi. Namanya nasi. Namanya Tapi Rais. Tapi nasi. Tapi nasi. Sebenarnya panggilnya nasi. Tapi dia Nama benernya Rais. Dia jadi sama si Tawa temenan tuh. Iya. Jatuh cinta. Tidak ada. Oh tidak ada. tidak seperti di film-film. Yang jatuh cinta sama Tawa siapa nanti? Ada. Ya, ada deh. Ada. Oh ada ya pokoknya. Iya, ada di deh. sana. Ada deh. Ada deh Seperti gitu. film-film Harus nonton. ya. Tapi banyak yang saya kan juga belum nonton nih bang. Banyak reviewnya tuh selain komedi memang ini dramanya kuat. Berarti. Dramanya kuat. Apalagi di Indonesia kan angka itu kehilangan bapak, tidak akrab sama bapak itu tinggi kan. Oh. Jadi mungkin relate lah. Sama saya pun juga relate sih sebenarnya karena ngobrol sama bapak juga agak-agak canggung begitu kan. Ngobrol sama bapak. Jadi tadi kamu bilang di Indonesia angka ditinggal bapak tinggi. Iya. Canggung sama bapak juga tinggi. Iya benar. Walaupun banyak yang bilang bapak semangat ya gitu. Iya, cuman kan beda-beda ya itu ya. Gak bahaya nih kalau FYP begini deh. Kalau saya ini deh kalau misalkan ngobrol dan Apa begini ini? Apa takut FYP kayak begitu kan mending muka saya agak di ini aja nih. Oh. Nah, jadi di film jadi ini, maksudnya biasanya FYP-nya jangan terlalu kelihatan muka lah. jadi maksudnya Apa? apa? Jadi maksudnya kalau ngomong sama bapak harus gini. Enggak begitu. Enggak ada begitu. Gitu, jadi karena pemikirannya purba gitu Enggak harus. ada. Ini cuma saya mau pamer, ini punya anak saya keren enggak? Gitu. Keren enggak sih? Sabit, udah. Nih, bisa foto poster suka duka tawa. Itu. Keren enggak? Coba pegang ini. Dia juga dia Coba juga lagi, punya. coba lagi. Dia juga oke. Tumbuh lagi. Ini pertama kali terjadi di sini. Di sini. Seperti AI. Oh, ini dari foto dulu, Bang. Foto. Set. Sekian dan terima kasih. Tuh. Keren nggak mainannya anak saya? Ini bisa bunyi sih sebenarnya. Ini bisa bunyi sih, Kak. Ya. Jadi ini ada baterainya di sini nih. Di sini. Tapi saya udah cabut karena setiap dia dibuka bunyi gitu. Bunyi kayak gitu sih. Kaduka tawa. Itu pasti protes kritik politik sosial itu pasti. Tidak ada. Iya, pasti ada. Ada. Ini juga takut sih saya. Ini di online juga belinya. Itu emang di online. Ini saya di online. Karena kalau yang di tokonya mahal. Kalau di tokonya mahal. Tuh nggak bisa nawar. Iya, Kalau di mall nggak bisa nawar. Di online juga sebenarnya nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Bisa. Di DM aja, boleh kurang tah? Ya, bisa. Itu lebih ke malu sih kalau begitu. Malu Pakai sih. second akun. Oh, Jangan iya. Arif Barata asli, jangan. Jangan Arif Barata Lebih asli. ketahuan kalau Iya, begitu, makanya. lebih ketahuan gitu. Ini
Ini tanggal 8 Januari tayang. Oh iya, tadi belum bahas itu. Iya, 8 Januari tayang. 8 Januari 2026. 2026 ya. Di bioskop dekat-dekat rumah kalian lah. Bioskop apa? Dekat-dekat rumahmu. Bioskop apa? Bioskop Bioskop. kesayangan. Ya kesayangan dong, jangan deket-deket aja. Kalau Kan- dekat tapi nggak sayang nggak didatengin juga. Iya sih benar. Tapi Iya. bioskop, kau sesayang itu nggak sama bioskop? Sayang lah. Masa? Kalau tidak sayang kita tidak akan rela mengeluarkan uang tiket. Karena kan kita cuma nonton filmnya. Nah kan nggak sekedar nonton, kita memberi support terhadap bioskop. Kalau mau nonton mah bisa aja nonton di OTT. Benar sih, tapi Nah. kalau masalah sayangnya menurut saya yang dekat-dekat rumah kan lebih enak. Dan itu bisa lebih sayang Itu bisa juga. jadi lebih sayang. Ujung-ujungnya sayang, ujung-ujungnya mau dekat mau Iya. jauh bisa jauh. Bisa Misalkan deket. ada orang di Kebumen Iya. mau nonton sayangnya sama bioskop Yogyakarta nggak masalah. Kok ke situ ya? Ya bisa kan Panjang sayangnya sih itu. beda-beda. Panjang sih itu. Kayak kamu kan orang Makassar. Iya. Sayangnya mah bioskop di Makassar bisa, di Jakarta bisa sayang Berarti dua-duanya. bisa sayang di mana-mana ya? Bisa sayang di mana-mana. Gak usah lah menghentikan rasa sayang. Iya, Baik. siap. Tapi ini enak dipegang ya. Enak memang. Gue enak Squishy banget itu. squishy dia. Baik, kita masuk ke sesi Telegram di mana ada pertanyaan dari Telegram. Telegram. Melek Telegramnya. Telegram. Baik, pertanyaan dari Telegram untuk Arif Brata. Ya. Kalau suatu hari Arif berhenti stand up, hal apa yang paling akan Arif rindukan dari berdiri sendiri di atas panggung? Paling tepuk tangan penonton, suara ketawa penonton. Itu yang dirindukan lah pasti. Sama mencoba materi yang kita tulis. Bang Arif sekarang punya mobil Saya berapa? jawab dulu. Udah cukup. Mau bawa panggung sekali. Kan nggak bisa jadi putri Indonesia. Waktu habis. Oh, iya. Nah. Benar Waktu habis, Tapi dia waktu harus habis. panjang kan? Dia Ya, harus panjang. Tapi kan ini bukan putri Indonesia. Iya sih benar. Putra. Bang Arif sekarang punya mobil berapa? Dikit lah. Dikit karena kan konten. Ada yang baru, ada yang dijual lagi gitu. 3 paling. Kok paling? 3. Kok nggak kayak ragu gitu? 3. Udah. Cuannya gedean Akademi FYP apa nggak tahu mau otomotif? Akademi FYP itu dulu cuannya besar. Karena kita, masa saya dapat kelas-kelas ngisi kelas untuk ngajar konten gitu-gitu. Seru sih, tapi cepet habisnya. Karena udah nggak FYP. Udah nggak FYP lagi gitu. Pertanyaan, seandainya nggak jadi stand up komedi, Bang Arif kerjanya apa? Passionnya sebelum jadi komedi apa? Oh, seru juga ya. Saya kayaknya jual kaos. Suka desain-desain. Tapi desainnya juga bukan Tapi jual kaos juga sampai sekarang. Iya, makanya. Kalaupun ini stand up udah ini nih, saya fokus betul-betul fokus di brandnya saya aja. Haha Bella itu. Iya, karena menurut saya kan fashion kan mutar-mutar aja terus. Oh, ini Pusing yang dulu. Lah, Bukan begitu, bukan lah, begitu lah. maksud saya. Nih, Apa? mau saya patahin lagi nggak tangannya ini kalau Ampun bang, ampun. Ampun, itu. Fashion berputar-putar. Jadi kita suka saya ngulik-ngulik itu. Terakhir. Boleh tanya Bang Arif, seandainya beliau jadi Satgas Kominfo, gimana cara memberantas judol? Aduh, gimana ya? Susah juga sih. Gak bisa. Pin komentar yang pertama. Ada dulu, dijelaskan. Ada dulu. Pin komentar pertama, tapi nggak ngaruh juga. Tapi tidak bisa kah itu diberantas? Bisa. Dibom seperti Thailand. Thailand tuh mau ngebom markas judol. Ikan markasnya tidak satu aja, banyak. Oh. Iya, masa jawabannya saya iya nggak apa-apa juga sih dari respon yang orang nggak tahu juga kan ya. Iya, kenapa ada aja. salahnya? Ya udah. Demikian adalah belum tahu hari ini, di mana kita tadi sudah banyak. Sorry. Itu tangan rakyat loh. Masa dibuang saja tangan-tangan rakyat, uluran tangan rakyat itu. Sorry. Masa harus izin dulu untuk mengulurkan tangan? Nggak gitu maksudnya. Easy. Pelayan. Berapaan ini ya bang? Sudah tapi ini. Bagus buat ditempel di rak gitu. Iya, FYP ya. Gitu. Baiklah, kita sudah 3 topik saat ini. Di mana tadi kita setuju, tidak setuju, dan tidak setuju, dan kita jadi tahu.
Tadi. Sorry. Dimana kita sudah tahu banyak hal seperti Sudut. Arif mau jadi tentara dan film Suka Suka Duka Duka Tawa. Bagus ya. Arif mau jadi tentara dan film Suka Duka Tawa. AA aja, AA ya. Tanggal 8 Januari Januari 2025. 6. Tambah 1 ya. Oh iya. 2026 ya. Ya gitu. Dan seperti podcast pada umumnya ditutup dengan sulap. Nggak umum sih itu. Nggak umum sih. Nggak umum. Bahasa Inggrisnya saya tahu apa? I know. Kamu tahu? You know. Oh my god. Alright. Bilang stop di mana aja? Stop. Silakan ambil kalau gitu. Sorry jatuh. Satu. Oke. Dilihat sudah. Dijilat, silat. Sudah? Sudah. Kasih lihat ke kamera. Ke semua yang di sini. Oke. Mau kau yang shuffle apa? Bangkuku aja. Ya boleh, silakan taruh sendiri. Sudah? Belum. Sudah. Ya. Seru Shuffle ya. Seru banget. Mau milih kanan apa kiri? Kanan. Kanan? Iya. Buang saja. Oh my god. Sekarang pegang semuanya. Pegang semuanya. Yakinkan diri. Baik. Kamu pemeran Rais atau Nasi di film Suka Duka Nasi Tawa di 8 Januari 2026 dan seorang Arif Berata, Petrolhead, asik. sehingga apapun yang ada di dirimu akan berresonansi terhadap dirimu sendiri. Salah satunya adalah kendaraan yang menjadi kendaraanmu menggapai rezeki dan juga kendaraanmu dalam jati diri. Amin. Terima kasih, Bang. Untuk itu kartumu sebenarnya dipegang oleh hal yang menyelimutimu itu. Apa itu? Sekarang saya minta kamu ingat kartu kamu tadi. Yes, ingat. Ingat. Sekarang madep sini, madep kamera, madep setengahnya, ingat. Dan kamu lempar ke belakang dengan keyakinan kartu itu akan menjemputmu atau akan mendapat. Udah mulai aneh sini. Silakan lempar ke belakang dengan keyakinan itu. Sudah? Ya. Dan untuk pertama kali di dunia, sebutkan kartu yang keluar tadi. Kenapa saya Sebutkan Suju. Nanti ketika itu rezeki dan ada pasti akan menuntutmu. Satu hijau. Satu hijau. Iya. Satu hijau. Satu hijau. Satu hijau. Satu hijau. Satu hijau. Nah, di sini ada unsur-unsur yang menemani dirimu, mungkin lebih ke mobil. Ya nggak? Ini iya, kan benar. kambing tidak, dong? Iya, Kambing. tidak. Buku-buku tidak, Pikachu tidak. Iya, tidak. Mobil ada. Mobil. Dan di satu mobil ada yang terlempar itu. Oh my god. Sumpah. Coba kita lihat. Saya enggak pernah lihat kau belajar, Bang. Sumpah. Nah, Saya enggak pernah lihat. mobil terlempar. Setahu saya kau cuman ini aja berarti tuh. ada satu yang Wah, ada lagi di dalam. Benar. Silakan diambil, coba diambil. Serius ya? Iya. Serius ya? Aha. Oh my god. Oh my god. Seperti ini tidak disetting, guys. Ini tidak disetting, guys. Memang. Kok bisa? Oh my god. Tidak. Oh my god. Dan semua kartunya itu tidak ada yang Tidak kirain ada yang sama. Belum tahu. Keren, semua.